Selamat pagi, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 5, semester 1, bab 2, Petapa Siddhartha menyiksa diri. Kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu dengan topik godaan marah. Ayo, kita siap belajar? Kita mulai dengan doa pendidikan agama Buddha dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo, duduk hening. Duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 6 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Buddha. 2. Menjelaskan berbagai upaya mara dalam menggagalkan usaha Petapa Siddhartha dengan benar. 3. Menuliskan cerita pengalaman sendiri dalam menghadapi godaan dengan benar. Masih ingatkah anak-anak peristiwa apa ini? Ya, ini adalah cerita peristiwa kemarin di pelajaran ke-5. Saat itu Petapa Siddhartha muncul 3 perumpamaan dalam batinnya. Perumpamaan pertama adalah apabila kayu yang kering diletakkan di tempat yang basah dan bermaksud ingin mendapatkan api, maka akan gagal. Karena meskipun kering, karena ditempatkan di tempat yang basah, tidak akan bisa menghasilkan api. Perumpamaan kedua, meskipun diletakkan di tanah yang kering, tetapi kayunya basah dan juga ingin bermaksud mendapatkan api, maka akan gagal pula. Perumpamaan ketiga adalah apabila kayu yang kering diletakkan di tempat yang kering dan bermaksud mendapatkan api, maka baru bisa berhasil. Nah, anak-anak, setelah muncul 3 perumpamaan ini, Pangeran Siddhartha atau Petapa Siddhartha ini berniat bangkit dan berjalan menuju sungai untuk mandi, membersihkan diri. Tetapi anak-anak sekalian, karena badannya sudah lemah, kurus, kering, maka ketika beliau bangun, berjalan beberapa langkah, terjatuh. Petapa Siddhartha pun pingsan. Beruntung anak-anak sekalian, saat itu pula ada penggembala kambing yang melihat kejadian itu. Timbullah rasa simpati,
rasa kasih kepada Pangeran Siddhartha. Diberikannya susu kambing kepada beliau. Nah, berkat pertolongan penggembala kambing inilah akhirnya Petapa Siddhartha kembali memulihkan tenaga dan melanjutkan untuk perjuangannya. Nah, anak-anak sekalian, pada saat itu, setelah 6 tahun Petapa Siddhartha tiba pada saat yang kritis dan diambang kematian. Tetapi beliau tetap berusaha sekuat tenaga dan berulang kali mengembangkan konsentrasi atau jhana. Peristiwa ini anak-anak sekalian terus dipantau oleh Sang Mara Penggoda. Pada saat itu, Mara muncul dalam wujud sebagai dewa. Dia berpura-pura baik berwujud sebagai dewa. Kemudian Mara berkata dalam hati. Mara berpura-pura baik muncul sebagai dewa dan berpikir, sejak kamu meninggalkan istana, sudah 6 tahun aku mengikutimu untuk menggagalkanmu. Jika dalam pikiranmu muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan, saat itu aku akan membunuhmu. Demikian anak-anak, si Mara yang berwujud dewa ini pura-pura baik tetapi dalam hati berkata jahat. Keadaan ini diketahui, dibaca oleh Petapa Siddhartha. Petapa Siddhartha pun mengusir Mara yang bermaksud jahat dan berkata, "Wahai Mara, engkau yang mengikat para makhluk dewa, Brahma, dan manusia, agar mereka tidak dapat terbebaskan dari samsara. Engkau datang demi keuntunganmu pribadi, dan bermaksud tersembunyi, bertujuan untuk mengganggu dan mencelakakan makhluk-makhluk lain. Pergilah engkau dari sini." Apakah Mara pergi? Ternyata belum, anak-anak sekalian. Selanjutnya, Mara pun berkata, "Oh Pangeran Siddhartha, mohon engkau menjaga dirimu, sehingga engkau dapat berumur panjang. Umur yang panjang adalah hal yang paling berharga. Jika engkau berumur panjang, engkau dapat banyak melakukan kebajikan." Nah, Mara tidak pergi. Mara terus berusaha dengan berpura-pura baik mengingatkan tentang manfaat umur panjang. Apa tanggapan Petapa Siddhartha? Tapa Siddhartha pun menjawab, "Aku tidak berkeinginan sedikit pun untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mengarah kepada lingkaran penderitaan." Mara pun berkata kembali, "Oh Pangeran Siddhartha, kematianmu sudah mendekat. Kesempatanmu untuk tetap hidup sangatlah kecil, hanya 1/1000. Kali ini Mara sedikit menakut-nakuti." Petapa Siddhartha pun menjawab, "Wahai Mara, aku memiliki 5 kualitas, yaitu keyakinan, semangat, perhatian atau fokus, konsentrasi atau keteguhan hati, dan bijaksana. Mara, kelima kualitas inilah yang akan mengantarku mencapai nibbana." Kemudian Petapa Siddhartha
menguraikan 10 bala tentara Mara. Ada 10 bala tentaramu, oh Mara. Yang pertama, kesenangan indera. 2, kebencian dan ketidakpuasan. 3, dahaga dan lapar. 4, kelelahan. 5, kemalasan dan kelambaman. 6, rasa takut. 7, keraguan-raguan. 8, keangkuhan dan kesombongan. 9, kemelekatan dan keangkuhan. 10, pemujaan dan penghormatan diri sendiri. Mara, inilah 10 bala tentaramu yang tak mampu menggodaku. Aku tidak ada lagi 10 bala tentara kamu. Wahai Mara, aku ingin engkau mengenalku sebagai manusia, pahlawan sejati. Setelah tiba di medan pertempuran, tidak akan mundur selangkah pun. Aku lebih baik mati di medan pertempuran daripada menyerah di depan bala tentaramu. Mendengar kata-kata berani yang diucapkan oleh petapa Siddhartha dan menelanjangi semua kebusukan Mara, Mara pun pergi dari tempat itu tanpa bisa memberikan jawaban apa-apa. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi, sekarang kamu tahu. Apa saja? 1. Mara adalah sebutan bagi makhluk jahat yang bisa berbentuk apa saja. Jadi Mara itu bisa berbentuk dewa, manusia, setan, hantu, binatang, dan sebagainya. Mara dapat berupa segala sifat-sifat buruk yang ada pada manusia dan makhluk hidup lain. Jadi, anak-anak sekalian, Mara bisa berwujud sebagai makhluk, juga berwujud sebagai sifat buruk. 3. Mara dapat berpura-pura baik untuk menutupi tujuan jahatnya. Itulah ya, anak-anak, Mara itu luar biasa. 4. Ada 10 bala tentara Mara yang berusaha menggagalkan setiap usaha mencapai cita-cita. Yang tadi ya disebutkan. 5. Ada 5 kualitas untuk menghadapi gangguan Mara. Jadi 10 itu bisa diatasi dengan 5 kualitas ini ya anak-anak, yang bisa mendukung tercapainya cita-cita seperti petapa Siddhartha. Apa? 5 kualitas yang bisa menangkal sifat-sifat buruk Mara. 1. Keyakinan. 2. Semangat. 3. Perhatian atau fokus. 4. Konsentrasi atau keteguhan hati. Dan yang kelima, bijaksana. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini. Banyak sekali yang sudah kamu tahu ya. Nah, sekarang tiba saatnya berlatih. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari perjuangan petapa Siddhartha menghadapi godaan Mara, sama seperti Pangeran Siddhartha ya anak-anak, pasti setiap orang pernah mengalami godaan saat mau berbuat baik. Kamu juga pernah kan? Ketika ingin berbuat baik atau sedang berbuat baik, ada saja godaannya kan? Nah, karena itu, tulislah pengalamanmu itu dalam menghadapi godaan. Ceritakan bagaimana cara kamu mengatasi godaan yang muncul tadi. Dan bagaimana akhir perjuangan yang kamu lakukan. Ya, sama seperti apakah berhasil seperti petapa Siddhartha tadi mengusir godaan ataukah bagaimana? Silakan ditulis ya. Dalam kertas 1 lembar saja, 1 halaman. Demikian anak-anak, tugas kalian dalam pelajaran hari ini. Sekarang marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva.
Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan, kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.